求天指。 Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Lanjut dan, darah iblis Asura tombak darah iblis seketika kini muncul energi darah yang berbentuk seperti monster yang akan menerkammu. Wang Zong pun lanjut berteriak, Lindong, aku akan menggunakan darahmu untuk tombak ini tapi tampaknya tekanan jurus manifestasi 4 jari Lindong pun masih sangat kuat. Wang Zong pun jadi kaget karena serangannya dapat dihentikan oleh jurus Lindong. Lindong pun dengan santai berkata artefak jiwa level rendah seperti itu tidak akan bisa membunuhku. Aku akan serap energi artefakmu simbol kuno pelahap. Lahap, seketika simbol kuno pelahap pun mulai menyedot kekuatan Wang Zong. Jelas hal itu mengagetkan Wang Zong. 吞噬之道。 Dan berkata tidak mungkin dia menyerap energi tombak darahku. Dan setelah kekuatan Wang Zong tersedot, Lindong pun kini segera menghantamkan jurus bela diri manifestasi pamungkasnya lagi, yaitu 1 jari penghancur dewa dan 2 jari penghancur dewa dan 3 jari penghancur dewa. 王求天指，二指碎山河。 Seketika sosok Dewa Tangan 6 pun menjulurkan jari-jarinya dari beberapa tangannya untuk menyerang Wang Zong. Wang Zong pun kini langsung berteriak, kenapa punca sepertimu lebih kuat? Dariku Lindong, aku akan membunuhmu. Seketika pertarungan itu menimbulkan ledakan yang luar biasa hingga membuat layar monitor pun menjadi rusak. Para penonton pun kini menjadi heboh, mereka pun jadi penasaran siapa yang menjadi pemenangnya, akan tetapi Patriark Lin Fan pun di situ berkata orang-orang tidak melihatnya. Tapi aku melihatnya dengan jelas, kau dan Lin Langtian akan menjadi orang yang paling diutamakan dan dihormati dalam keluarga Lin Xin. Beralih di luar arena di mana saat ini terdengar suara riuh penonton yang saling berkata sudah hampir waktunya, kira-kira siapa yang akan keluar tahun ini ya? Tahun ini hanya 5 orang yang terpilih, tahun ini banyak keluarga besar dan orang berbakat semuanya bertarung dengan sengit. Siapa yang pertama? Itu bentuknya terbuka dan kini terlihat seseorang keluar dari pintu arena dan ternyata itu adalah pangeran ketiga dengan wajah manisnya. Ia pun berkata, waduh, apaku yang pertama kali keluar, sepertinya ini hari keberuntunganku di mana pada saat ini pemenang yang lolos di final pertama yaitu pangeran ketiga, Molly. Hal itu membuat penonton pun menjadi riuh dan berteriak-teriak, terutama pendukungnya, dan pemenang yang kedua adalah Duyun. Lalu ketiga, kini muncul Raja Berbarian Zongmen. Duyun di situ tampak sedikit kecewa karena ia mengira dialah pemenang pertama. Zongmen pun langsung berkata dan langsung menimpali, Duyun, kau tidak pernah bersyukur ya? Dan kini muncul pemenang keempat yaitu Lin Langtian. Para penonton pun langsung bersorak, itu Lin Langtian. Dia beneran menang, sepertinya Gugu Lin bukan lawannya sama sekali. Lin Langtian pun dengan angkuhnya berkata, dasar bodoh, bukannya sudah jelas dia bukan lawanku. Kalau aku tidak menahan kekuatanku, aku tidak akan keluar selama ini. Dan kini MC pun berteriak, saat ini sudah ada 4 pemenang, kita akan menunggu hasil pertarungan antara Lindong dan Wang Zong. Terlihat Wang Lei pun dengan sombongnya berkata kepada Patriark Lin Fan, hah, bukannya ini buang-buang waktu ya? Wang Zong adalah anak muda terkuat di dinasti kita. Patriark Lin Fan pun lantas berkata di dalam hati. Layar monitornya rusak, jadi hasilnya masih belum diketahui, ini karena efek dari tabrakan energi Lindong dan Wang Zong. Kekuatan Wang Zong memang salah satu dari yang terbaik. Kesempatan menang untuk Lindong itu kecil. Sedangkan Duyun pun di situ berkata, Wang Zong memang kuat tapi Lindong tidak bisa diremehkan, mereka berdua adalah lawan yang tidak ingin kutemui di tahap awal pertarungan. Mereka pasti sangat sengit. Mendengar hal itu Lin Langtian pun lantas berkata, Duyun, apakah kau meragukan kekuatan Lindong? Dia itu jauh lebih kuat dari Wang Zong. Zongmen pun menyahut, bukannya kau dan Lindong itu satu kelompok keluarga?
Lin Langtian, tentu saja kau akan bilang begitu, tapi Lin Langtian pun dengan tatapannya yang menajam balas berkata, ini bukan karena kami satu klan tapi karena dia memang kuat. Apa tidak ada yang menyangka kalau kekuatan Lindung lebih besar daripada Wang Zong? Pangeran Moling pun lalu menyahut, yap, walaupun Wang Zong sangat kuat tapi aku rasa Lindung akan jadi pemenang terakhir. Lalu dua orang dari klanmu akan bertarung di perang 100 dinasti. Peristiwa langka dalam sejarah dinasti. Lin Langtian pun tampak berkata, hahaha, kalau begitu Lindung harus berterima kasih pada pangeran atas pujiannya. Patriark Wang Lei pun kini lanjut berkata lagi, Lindung memang lumayan kuat, ini mengagumkan. Dia dan Wang Zong masih bertarung sampai sekarang. Sepertinya kita harus tunggu sampai perang 100 dinasti untuk menentukan siapa pemenangnya. Patriark Lin Fan pun dengan tenang belas berkata, hahaha Wang Lei, kau itu bawel banget ya. Apa karena kau merasa tidak tenang? Perkataan itu tampaknya membuat Wang Lei jadi kesel dan berkata, lebih baik kau berdoa supaya Lindung tidak kalah. Wang Zong pasti menang. Tapi ini terlalu lama, apa mungkin kali ini ada gangguan? Dan kini dari dalam arena terdengar suara pukulan-pukulan yang menggema. Hal itu membuat semuanya pun jadi harap-harap cemas. Dan di antara penonton pun berkata, pintu terakhir ada suara. Dan luar, tiba-tiba saja dari pintu arena muncul ledakan dan keluar seseorang, yang ternyata itu adalah Wang Zong. Di mana terlihat saat ini Wang Zong terlempar cukup keras hingga ia pun tampak sekuat tenaga berusaha menghentikan tubuhnya. Jelas hal itu membuat semuanya terkejut. Karena saat ini terlihat Wang Zong lah yang keluar. Wang Lei pun seketika langsung berteriak, wow, hahaha, kau memang anakku. Akan tetapi terlihat Pangeran Moling di situ ekspresinya cuma biasa saja. Hal itu membuat Lin Langtian berkomentar. Pandangan pangeran memang tidak ada bedanya. Sementara para penonton pun bersorak dengan hebohnya itu Wang Zong yang keluar. Wang Zong sepertinya pemenang dari pertarungan ini sudah ditentukan dan seketika Wang Zong pun mengalami ledakan di tubuhnya. Membuat kostum asurannya pun hancur dan ia pun langsung jatuh ke tanah. Jelas hal itu membuat semuanya terkejut, semuanya kaget. Sementara Pangeran Moling pun wajahnya tetap tenang dan terlihat Wang Yan pun langsung berteriak panik. Tidak mungkin. Dan tiba-tiba saja dari dalam pintu arena terdengar orang yang berkata, cara menentukan hasil pertarungannya bukan dari orang yang pertama keluarkan. Dan ternyata itu adalah Lindung yang dengan santainya berjalan keluar. Dan lanjut berkata, bukannya itu terlalu bodoh. Jelas hal itu menghebohkan semuanya. Lindung itu ternyata. Lindung, teriak orang-orang, Lindung. Itu ternyata Lindung. Lindung pun tampak tak terluka sama sekali. Dan dengan santainya ia berkata, hei, jangan terlalu bersemangat. Oke. Aku tidak terlalu kuat kok. Pangeran Moling pun langsung mendekat dan berkata kepada Lindung, selamat, aku tahu kamu pasti bisa. Kalau begitu kita bisa melawan musuh di perang besar 100 dinasti bersama-sama. Aku jadi tidak sabar. Lindung pun jadi kikuk, dan berkata, aduh pangeran, Anda terlalu baik. Pangeran ketiga, kita tidak harus bekerja sama. Sedangkan Duyun di situ berkata, astaga, kau beneran membunuh Wang Zong. Sedangkan Zongmen berkata, untung saja aku tidak melawanmu. Kalau tidak pasti tidak seru. Dan tiba-tiba saja ada orang yang segera menyahut, yaitu cuma kebetulan. Kan aku dengar layar monitor rusak, tidak ada yang melihat pertarungannya. Antara kau dan Wang Zong, apa mungkin kau menggunakan trik memalukan dengan sengaja merusak dengan senjata sihir? Mendengar hal itu Lindung berkata, Lindung pun dengan santainya balas berkata, Lin Langtian, kau benar-benar selalu bicara semaumu ya. Kau beruntung tidak melawanku, kalau tidak pasti kau yang akan terbaring di sana sekarang. Jelas hal itu membuat Lin Langtian kesal dan berkata, kalau ini bukan tempat babak penyisian, aku akan segera menghancurkanmu. Lindung pun dengan entengnya menyahut, sini kalau berani tolol. Dan terlihat kini Wang Yan pun tampak sangat syok melihat kakaknya dan berteriak, kakak Wang Zong, bangunlah. Aku tak percaya. Sementara kini terlihat Wang Lei pun berubah menjadi seram dan berkata, Lindung, kau sudah melukai jenius terkuat dari keluargaku. Dan tiba-tiba saja ia pun meluncur untuk menyerang Lindung. Lindung, berani sekali kau menyakiti jenius dari keluarga Wangku. Wang Lei pun kini mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Lindung. Pangeran Moling pun segera berteriak, hati-hati Lindung. Sedangkan yang lain pun juga berteriak, Wang Lei adalah orang yang sangat kuat di level Nirwana. Dia beneran mau melukai seorang junior, apa dia sudah gila? Sementara Lin Langtian pun dengan sesantainya berkata, ah menarik, aku jadi tidak perlu repot-repot.
Wang Lei yang hampir mengenai Lindong pun berteriak, beraninya kau membuat keluarga Wangku malu. Lindong pun segera waspada dan berkata, Paman jangan kira aku takut padamu, sekarang aku tidak peduli jika harus menyerangmu. Terus menunjukkan kartu as milikku. Rasakanlah kekuatan dari boneka roh darah. Seketika kini Lindong pun sudah bersiap untuk mengeluarkan boneka roh darah. Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dikejutkan oleh sesuatu dan ternyata Patriark Lin Fan pun sudah berada di depan Lindong. Dan jadum, serangan dari Wang Lei pun seketika ditahan oleh Patriark Lin Fan dan di saat mereka adu kekuatan itu Patriark Lin Fan pun berkata, Wang Lei, apakah kau mengabaikanku dan keluarga Lin? Wang Lei pun menyahut, Lin Fan, awas kau, adu kekuatan itu sangat dahsyat mengeluarkan gelombang yang sangat kuat membuat Lindong pun sangat terkejut melihatnya dan berkata, inikah pertarungan level Nirwana? Du Yun pun juga terkejut dan berkata, Lin Fan dan Wang Lei, pertarungan yang mengerikan. Dan jedum, seketika adu kekuatan itu meledak dengan sangat dahsyat. Pasca adu kekuatan itu Patriark Lin Fan pun berkata, Wang Lei, seketika adu kekuatan itu meledak dengan sangat dahsyat, semua orang melihatmu, kau benar-benar ingin melukai seorang junior. Harga di kalan Wang milikmu sudah hilang semuanya. Wang Lei yang tak terima pun balas berkata, anak ini pasti menggunakan trik yang memalukan, kalau tidak dia tidak akan pernah menang melawan Wang Zong. Patriark Lin Fan pun dengan tenang balas berkata, hei, lucu sekali ya kau berharap keluarga Wangmu selalu menang. Bahkan sampai menuduh keluarga Linku menggunakan trik memalukan karena Wang Lei, candaanmu memang sangat lucu. Keluarga Linku tidak pernah protes kalau kalah. Lindong pun di situ merasa lega karena untung saja patriarknya ikut membantu. Dan kini Patriark Lin Fan pun berkata, ayo terima kekalahanmu. Wang Lei pun langsung membentak Lin Fan, apa maksudmu? Dan kini kaisarmu pun mulai mendekat dan angkat bicara. Patriark Wang Lei, aturan turnamen ini dibuat oleh banyak keluarga di seluruh dinasti. Kalau kau merusak aturannya, keluarga Wang pantas didiskualifikasi dari turnamen penyisian selanjutnya. Tindakanmu tidak bisa diabaikan. Hal itu tampaknya membuat Wang Lei pun tak berkutik dan berkata, Wang, aku tidak bermaksud begitu. Ia pun seketika langsung menyuruh Wang Yan untuk segera membawa kakaknya Wang Zong. Dan mereka pun segera pergi dari situ. Lindong pun segera berterima kasih kepada Patriark Lin Fan. Dan Patriark Lin Fan pun menyambutnya dan mengatakan kalau itu tidak perlu. Sedangkan Lin Langtian pun tampaknya sangat kesal karena Lindong kali ini selamat. Dan kini kaisarmu pun berkata, meskipun ada sedikit masalah, hasil babak penyisian sudah ada. Ngo Ling, Du Yun, Zhan Men, Lin Langtian, dan Lindong, kalian berlima menjadi wakil dinasti yang kita dan akan ikut dalam perang besar 100 dinasti di wilayah Suan Timur. Aku harap kalian mendapatkan hasil yang bagus. Xin beralih di rumah tamu kekaisaran. Terlihat Lindong pun merasa ketakutan dan berkata, Neri, itu mengerikan. Xiao De pun berkata, sekarang bahkan jadi lebih sulit, tingkat yang lebih besar bahkan lebih sulit daripada ini. Kau harus menyiapkan mentalmu. Lindong pun menyahut, aku tahu. Aku hanya tidak menyangka Wang Zong itu kuat. Xiao De pun berkata lagi, level jenius di sini bisa disebut biasa-biasa saja di antara 100 dinasti. Kalau kau tidak punya simbol pelahap kuno dan pusaka puncak penjara berat, itu akan sangat berbahaya. Itu semua cocok sekali dalam pertarungan besar kuno, tapi juga ada banyak bahayanya. Lindong pun menyahut, aku tahu. Selain itu, dia, Lin Langtian, selalu melihatku dengan mata penuh kebencian. Saat di perang kuno nanti dia pasti akan mencari kesempatan untuk menyerangku. Apa yang harus kulakukan? Kalau saja dia mau bekerja sama denganku, kita bisa melakukan terobosan di perang besar kuno. Dan kini, seseorang pun mengetuk pintu dan ternyata yang datang adalah Patriark Lin Fan. Patriark Lin Fan yang kini mendatangi kamar Lindong pun berkata, aku minta maaf karena mengganggumu malam-malam begini. Aku ingin bicara denganmu, Lindong. Lindong pun balas berkata, Patriark terlalu sopan. Silakan masuk. Patriark Lin Fan pun lalu bertanya, bagaimana dengan lukamu? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini sampai habis, semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.